Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang menguasai segenap akal dan pikiran, kiranya menguasai hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari Minggu yang keempat kita beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena situasi yang Tuhan masih izinkan terjadi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan sukacita sampai dengan hari ini dalam menjalani aktivitas dan keseharian kita sehari-hari. Firman Tuhan pada hari ini masih berhubungan dengan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Menurut bahan Almanak Kristen Indonesia, kita baca firman Tuhan hari ini dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh membaca juga bersama-sama dengan saya. Bahwa perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini sebagaimana judul perikop khotbah kita diberikan tema kebangkitan Kristus, dasar pengharapan iman dan kasih. Mengapa kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam pengharapan iman dan kasih? Tapi Saudara, dasar atau landasan atau pondasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kokohnya suatu bangunan, baik itu bangunan secara fisik, rumah, gedung, jembatan, atau apapun, atau bangunan non fisik, bisa berupa ideologi, keyakinan, kehidupan, itu juga adalah sebuah bangunan. Dasar, landasan, pondasi yang kuat akan menentukan, akan menjadi modal utama bahwa bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Dia tidak mudah goyah, tidak runtuh. Demikian juga dasar, pondasi yang tidak kokoh itu akan mengancam berdirinya sebuah bangunan. Jadi dasar, pondasi akan menentukan kokohnya suatu bangunan.
Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya harus dibangun di atas suatu dasar yang kokoh. Dibangun di atas suatu pondasi yang kokoh. Pondasi itu yaitu Kristus. Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit. Kuasa kematian, kuasa kebangkitannya akan menjadi dasar, pondasi dalam mendirikan iman orang percaya. Karena kebangkitan Kristus yang dilaluinya setelah kematiannya merupakan puncak dari keselamatan yang dinyatakan oleh Allah Bapa kepada orang percaya. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena siapa yang percaya kepada Kristus, kepada kuasa kebangkitannya, maka dia memiliki hidup yang baru, memiliki harapan yang baru. Karena kehidupannya tidak lagi sama dengan kehidupannya waktu dulu. Karena kehidupannya berubah, berganti. Karena apa? Karena dia menjadi sebuah ciptaan, menjadi manusia yang baru, bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Lewat kebangkitan Kristus, kehidupan kita bukan hanya sekedar hidup, rutinitas, kebiasaan, keseharian. Namun kehidupan kita mempunyai tujuan yang benar dan arah yang pasti. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus menjadi dasar dalam sebuah pengharapan. Yang pertama, pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan membuat hidup kita mempunyai semangat, mempunyai gairah untuk menjalani kehidupan. Coba bayangkan bagaimana kehidupan yang tidak punya pengharapan. Tentu tidak ada kekuatan, tidak ada semangat, tidak ada gairah, yang ada keputusasaan, yang ada kecemasan, ketakutan, ketidakberdayaan dalam menjalani hidup. Tapi kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Pengharapan dalam anugerah, grace. Pengharapan dalam belas kasihan, mercy. Anugerah dan belas kasihan yang sesungguhnya tidak layak kita terima, tapi menjadi bagian kita. Semua oleh karena kebangkitan. Orang yang berpengharapan tidak akan mensia-siakan hidupnya, karena ia sadar hidupnya adalah sebuah anugerah yang begitu berharga untuk disia-siakan. Orang yang berpengharapan tidak akan gentar menjalani badai penderitaan, menjalani badai masalah menerpa hidupnya. Karena apa? Karena dia akan menjalankan hidupnya sesuai dengan perintah dan keinginan Tuhan. Orang yang berpengharapan tidak akan susah dan tidak akan berhenti berbuat baik dengan ikhlas, sekalipun orang-orang di sekitarnya menertawakan atau menolak dia. Dan orang yang berpengharapan akan selalu hidup jujur, humble, rendah hati, kendati pun orang lain menghina dan menertawakan. Itulah ciri orang yang berpengharapan. Kehidupannya adalah sebuah kesempatan untuk menyatakan kemurahan yang dari Bapa. Yang kedua, saudaraku, kebangkitan Kristus akan menjadi dasar iman orang percaya. Iman adalah sebuah kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Iman adalah sebuah sarana untuk kita mampu bergembira untuk melewati
melewati badai duka cita oleh karena berbagai pencobaan dan pergumulan hidup seperti saat ini. Firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Orang yang teguh dalam iman memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan yang daripada Bapa di surga. Mungkin dia dihina, diejek, dipermalukan, tidak dihargai oleh karena imannya. Tapi firman Tuhan katakan, semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu, dan puji-pujian akan kamu peroleh dari Yesus Kristus ketika dia menyatakan dirinya pada zaman akhir. Orang yang beriman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa hal apapun yang terjadi dalam kehidupannya tidak akan memisahkan dia dari Tuhan. Mungkin tidak akan berpisah dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang yang kita cintai. Tapi iman tidak akan memisahkan kita dari Allah. Orang yang beriman tidak akan takut dan gentar dalam menjalani setiap liku kehidupan, karena ia yakin pernyataan Tuhan dalam kehidupannya. Apakah saudara sedang gentar iman saat ini? Sedang lemah iman saat ini? Oleh karena keadaan, oleh karena pergumulan dunia? Firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan meneguhkan iman saudara dan saya, bahwa iman kita harus dibuktikan dalam keadaan apapun, terutama dalam keadaan persoalan, penderitaan, pergumulan yang berat yang sedang kita rasakan saat ini. Ayat 9 berkata, karena kamu telah mencapai imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa kita dijamin jika kita beriman kepada Kristus. Mungkin keselamatan tubuh, jasmani kita jamin dengan pola hidup sehat, dengan menjaga jarak, dengan makan dan minum yang bergizi, dengan mengikuti perintah, aturan pemerintah, dengan memakai masker, dengan berjemur, atau lain sebagainya. Itu hal yang baik untuk menjaga keselamatan tubuh jasmani. Tapi bagaimana untuk menjaga keselamatan jiwamu? Jaga imanmu agar selamat jiwa. Jadi bukan hanya keselamatan tubuh, keselamatan jasmani yang harus kita perhatikan, harus yang kita jaga, tapi keselamatan jiwa juga merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan dan jangan kita abaikan dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih. Kebangkitan Kristus harus menjadi dasar dalam kasih. Ayat 8 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Mengasihi seseorang, manusia yang tidak terlihat, mungkin bisa kita lakukan oleh karena perasaan, emosi, simpati, empati, atau belas kasihan. Mengasihi Tuhan yang sudah bangkit bukan karena belas kasihan, bukan karena simpati, bukan karena emosi, bukan karena empati, tapi kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah bangkit karena kita beriman kepadanya, karena kita mengimaninya dia Tuhan kita, juru selamat kita. Bukan karena kasihan, tapi karena kita mengimani dia, karena kita yakin tanpa kebangkitannya,
melahirkannya, kita sudah mati dalam kebinasaan kita. Kita mengasihi Yesus Kristus karena kita mengimani Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Dan kita mengasihi sesama kita karena kita beriman kepada Kristus. Bukan hanya karena simpati, bukan karena empati, bukan karena belas kasihan, tapi kita mengasihi sesama karena kita beriman kepadanya. Iman harus menjadi dasar dan alasan, landasan dalam menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tapi saudara, kasih dari Allah Bapa, kasih agape, kasih yang rela berkorban adalah alasan Yesus memberikan nyawanya demi keselamatan orang berdosa. Dan kasih itu juga yang harus menjadi wujud dan bukti bahwa kita telah menerima keselamatan. Kalau kita beriman, kita harus mengasihi orang lain. Dan kita mengasihi orang lain karena kita beriman. Dalam situasi seperti ini, diperlukan wujud kepedulian, solidaritas kepada sesama. Mungkin kita tidak bisa memberi secara fisik, berupa sembako atau kebutuhan pokok. Tapi mari tetap pelihara kasih, perhatian, kepedulian dengan cara berdoa, bertanya bagaimana situasi, berbagi informasi yang benar, informasi yang baik, agar semua orang percaya saling memberkati satu sama lain dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari di tengah pergumulan dan perjuangan hidup saat ini, mari tetap teguh dalam pengharapan membawa kita kepada sebuah jalan hidup yang benar, teguh dalam iman yang menjadi perisai benteng dalam menjalani pencobaan hidup, tetap hidup dalam kasih yang menguatkan dan menyembuhkan kita dari segala luka yang ditimbulkan oleh dunia. Tetap setia dan percaya kepada Kristus di tengah kondisi hidup yang kurang nyaman saat ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi jika Tuhan masih mengizinkan ini terjadi, mari kita syukuri, kita maknai, agar pengharapan, iman dan kasih kita semakin bertumbuh kepadanya dan nyata dalam kehidupan bersama-sama dengan sesama. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin.